Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ya, di kesempatan kali ini kita masih mengobrol berkaitan dengan ya itu sunnah-sunnah ketika membuang hajat. Dan untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di 061 7944282. Ya, Ustaz, nampaknya ada Iya, pertanyaannya masuk nih, Ustaz. silakan. Langsung aja kita baca nih, Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang lebih utama antara WC duduk atau WC jongkok? Nah, biasanya kalau di rumah-rumah itu kan memang ada model WC duduk, ada WC jongkok. Nah, Iya. kira-kira mana nih yang lebih bagusnya, Ustadz? Eh, wallahu a'lam, akhi, selamat. Enggak, artinya memang banyak di kaum kita ini manusia sekarang ini yang lebih modernnya pakai WC jongkok ya. Iya. Yang lebih Allah alam, nggak tahu saya. Aha. Artinya mungkin dari sisi tinjauan kedokteran mana yang lebih bagus, saya pun tidak pernah membacanya. Seperti itu. Ya, jadi Ya, kalau tapi yang setahu saya kaum muslimin adalah nasihat untuk orang yang dia itu duduk ya. Nah, WC duduk itu dia jangan duduk seperti ini. oh gitu dia. Nah, seperti itu. Ah, Yang saya pernah baca di salah satu artikel atau video tentang adab-adab atau bagaimana seharusnya menggunakan barang-barang ini gitu. Lebih bagusnya. Jadi dia seperti ini posisinya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau memang dia ini klosetnya duduk, kemudian dia duduknya seperti ini. Agar apa? Agar yang ada di perut itu tertekan dan dikeluarkan dan terkeluar. Nah, jadi memang itu faedahnya. Sama seperti mungkin pengaplikasiannya atau prakteknya ketika kita kaum muslimin jongkok. Ya. Nah, kalau jongkok pun memang posisi perut kita itu tertahan, artinya tertekan sampai dia dapat mengeluarkan dengan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi wallahu alam kalau masalah yang mana baik atau duduk atau jongkoknya wallahu alam. iya, gitu ya, Nah, Insya tapi Allah. memang kebanyakan kita masih dengan yang jongkok. Iya. Nyaman ya. Kalau saya lebih nyaman yang jongkok sih. Ya, seperti Nah, itu. makanya WC di rumah saya nggak saya ganti, Ustadz. Iya. Lagian juga belum ada dananya untuk ganti, Ustadz ya. Anakallah. Ya, terima kasih atas penanya di kesempatan kali ini dan kita masih mengajak bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 061 7944282. Dan kita lanjutkan kembali nih Ustaz perbincangan kita. Kemudian apa lagi nih Ustaz? Selanjutnya kaum muslimin adalah ini kalau tadi berkenaan dengan tempat-tempat kaum muslimin. Dengan persiapan kita mau buang hajat di mana. Nah, setelah udah dapat tempat yang bagus, tempat yang sesuai dengan panduan Nabi SAW, kaum muslimin selanjutnya adalah tidak membawa masuk ke dalam WC atau tempat-tempat kita membuang hajat sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah atau zikir-zikir. Nah, seperti itu. Ini Ustaz nih terkadang kita banyak lalai ya. Ya. Maksudnya, kan banyak sekarang topi yang beredar tentang kalimat tauhid ya, atau juga baju. Ya. Bahkan saya pernah lihat itu ada orang jual cincin nih Ustaz. Cincin. Nah, artinya ukirannya ya. kita nggak boleh ya membawa hal tersebut ke dalam WC itu Ustaz ya. Memang larangan kaum muslimin. Nabi SAW juga sebagaimana kaum muslimin diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW idza dakhala al-khala, kalau beliau ingin masuk kepada WC atau tempat buang hajatnya, maka beliau SAW melepaskan cincinnya. Nabi SAW itu punya cincin yang dia pakai di kelingking sebelah kiri. Nah, itu yang masyhur, artinya itu yang banyak digunakan oleh Nabi SAW. Tapi ketika beliau SAW masuk kepada tempat hajatnya, maka beliau SAW melepaskan cincinnya. Kenapa? Karena di cincinnya itu ada ukirannya atau ada matanya, yang mana bacaannya itu Muhammadun Rasulullah. Ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kaum muslimin dilarang kita untuk membawa sesuatu atribut atau barang-barang yang bertuliskan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disampaikan oleh akhi selamat tadi, kaum muslimin, ada sebagian topi atau lobe itu bacaannya kalimat tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga di sablonnya di sini la ilaha illallah. Maka ini perlu diperhatikan ketika ingin dimasukkan atau ingin membuang hajatnya. Seperti itu. Konon lagi Al-Quran Ustaz ya, mushaf. Al-Quran, naudzubillah min dzalika. Saya pernah mendapati kaum muslimin itu ada sosok kita
kita bilang ustadz kampung Ustadz kampung. atau kiai kampung. Saya pernah dengar dan yang menceritakan tuh anaknya sendiri gitu. Itu tepatnya bukan di Sumatera Utara, ada satu provinsi. Maka dia suatu penyembahan dia kepada syaitan adalah memasukkan mushaf karena orang yang mau berobat sama dia diminta mushaf. Nampaknya Islami. Ternyata mushaf itu dimasukkan ke WC. Allahu Akbar. Disusun betul-betul. Sebuah pengagungan dia kepada syaitan atau jin, ya kan? Tapi itu sudah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ustadz, bagaimana dengan misalkan handphone? Sekarang kan ada handphone yang beraplikasi ada Al-Qur'annya nih, Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana dengan hal itu, Ustadz? Ya, berkenaan dengan aplikasi Al-Qur'an, maka ini nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Sama seperti antum kan hafal Al-Fatihah. Iya. Ya kan, dan beberapa juz, masya Allah. Oke, selamat. Itu dibawa di memori. Sebagaimana HP pun punya memori. Nah, tapi perlu kaum muslimin, bagus kita waman yu'azzim, ya kan, sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Dzalika, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk dari ketakwaan hati. Mantap memang SMS bunyinya takbir misalnya, atau nada deringnya ayat kursi, baik, tapi kaum muslimin perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita lupa mau masuk WC atau kamar mandi, ini terakhir berdering dan ayat-ayat Allah dibacakan di dalam tempat yang kotor. Naudzubillah. Artinya memang ini bagus niatnya, tapi perlu rasanya meninggalkannya lebih bagus, ya kan? Memang bagus niatnya itu, tapi meninggalkannya lebih baik. Karena kita kadang-kadang kita nggak tahu di mana tempat kita itu bertempat di situ. Nah, termasuk juga wallpaper mungkin, Ustadz, ya. Wallpaper dia mungkin bisa mati ya, Jangan pula nanti biasanya kan orang di WC makin main handphone nih, Ustadz. Ada juga nih. Iya pula, bisa jadi. Ya, jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati nih pemirsa ya, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi nih. Taib. Kaum muslimin juga yang pastinya adalah setelah kita melepaskan apa yang mau kita bawa, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memasuki WC atau tempat kita buang air, buang hajat, baik itu besar atau kecil. Seperti itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya disunnahkan seorang itu membaca, Nabi SAW apabila dia memasuki WC atau buat tempat buang hajatnya, beliau mengucapkan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah itu dalam satu riwayat, kemudian dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin-jin pria dan jin-jin wanita. Wah, ternyata jin ada jenis kelaminnya juga sama. Ada. Yang nggak pernah saya dengar bencong yang saya dengar. Seperti itu. Masya Allah. Entah ada tanda manusia yang ada. Waliyadzubillah. Artinya kita itu baca doanya ya sebelum di depan pintu ya, Ustaz. Sebelum. Ya? Berarti kalau sudah masuk, kalau lupa nih, Ustaz. Kalau lupa. Untuk kehati-hatian bacanya dalam hati. Oh gitu. Untuk kehati-hatian kaum muslimin maka membacanya dalam hati. Berarti nggak perlu. Lupa nih, keluar lagi dah baca dulu. Kalau memang sempat lebih baik. Kalau memang sempat lebih baik. Belum lagi membuka misalnya. Belum memang sesak sekali keluar. Lebih baik. Kenapa sesuatu hal yang lebih baik kita tinggalkan? Seperti itu. Jadi kalau dari pertengahan dalam hati. Dalam hati saja secukupnya. Karena memang ada dua versinya. Yang pertama membaca Bismillah itu saja cukup. Dan kaum muslimin yang ingin lebih baiknya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena memang kata para ulama atau dalam suatu hadis itu, memang dalam suatu hadis, saya lupa lafaznya, hadis sahih, bahwasanya marahid itu atau tempat-tempat buang hajat. Tempat-tempat buang hajat adalah tempat-tempat di situ bersarangnya syaitan-syaitan atau jin-jin. Apalagi tempatnya kotor gitu. Kotor. Seperti itu. Ya, itu harus rajin-rajin kita bersihin dan jangan lupa sebelum masuk WC kita baca doanya ya. Bagi yang belum hafal mungkin nanti bisa di-searching ya, atau mungkin bisa diulangi lagi doanya, Ustaz. Ya. Doanya kaum muslimin adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doanya sepertinya dari zaman kita sekolah dasar sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Insyaallah pun lebih mudah. Iya. Nah, kemudian nih, Ustaz, yang berikutnya. Kemudian juga perlu diingatkan, akhi selamat dan kaum muslimin,
Membaca bismillah ini ada faedahnya lagi. Selain dia cuma bukan saja doa untuk kalau mau masuk, tetapi apa? Bismillah ini adalah apabila dibaca, maka dia menjadi penghalang antara mata-mata jin, ya kan, dengan aurat-aurat manusia. Oh, Nah, seperti itu. artinya kalau jin mau ngintip nggak bisa lah Nggak gitu, bisa. Ustaz, ya? Masya Nggak Allah. bisa. Ada niat dia udah direncanakan yang mungkin dari seminggu yang lalu misalnya, Heeh, atau 1 hari yang lalu. Nah, ini dia nggak bisa. heeh. Karena sabda Nabi SAW, "Syatru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam an yaqula idza dakhala al-qala an yaqula bismillah." Kata Nabi SAW, penghalang antara mata-mata atau penglihatan-penglihatan jin terhadap aurat-aurat anak Adam adalah dia membaca bismillah. Maka dia baca bismillah, itu nggak nampak dia. Artinya aurat-auratnya tertutup dari mata-mata jin, apalagi yang jahat, Iya. yang suka sama wanita. Karena banyak kita, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan lalu, ada jin-jin yang suka pada wanita sampai menghalanginya lama untuk nikah. Bahkan sampai 40 tahun saya pernah dapat orang seperti itu, jin yang suka sama dia, sampai umur 40 tahun itu belum nikah-nikah. Sampai padanya diruqyah, Masya Allah, dan Alhamdulillah sembuh. Insya Allah. Nah, sobat keluarga muslim dimanapun Anda berada, itulah ya, itu jangan lupa kita ketika ingin membuang hajat dan ingin masuk WC, dan jangan lupa berdoa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya bincang-bincang kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan buang hajat atau sunnah-sunnah buang hajat. Nah. Ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.